Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kisah kali ini mungkin jarang terjadi di era zaman sekarang. Terlebih rayuan maut seorang wanita cantik pasti akan bikin kita terbuai, dan akan melakukan semua yang menurut kita benar. Dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah Ibn Nashin menceritakan kisah ketakwaan seorang pemuda dari Syam, yang notabene hanya penjual kain keliling. Meski hanya pedagang keliling, dia dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan postur tubuh yang gagah, wajah nan tampan. Orang yang melihatnya akan terpesona. Pada suatu hari, ketika sedang menjajakan kainnya, ia dipanggil seorang perempuan. Pemuda ini disuruh masuk ke dalam rumah yang sangat mewah. Begitu pemuda memasuki rumah, wanita ini segera mengunci pintu. Dia ternyata sudah lama tergila-gila dengan si pemuda. Dia sering memperhatikan ketampanan sosok yang berada di depannya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Hanya mereka berdua. Wanita itu pun merayunya untuk berzina. Alih-alih terbujuk, pemuda mengingatkan wanita itu akan pedihnya siksa Allah. Namun, usaha pemuda itu sia-sia. Setiap kata yang diucapkan si pemuda justru membuat wanita itu semakin nekat. Pemuda juga bergeming. Dia tetap saja menolak. Akibatnya, perempuan itu pun mengancam pemuda itu. Jika dia tidak menurut, wanita itu akan berteriak sekeras-kerasnya. Dia akan mengatakan kepada semua orang jika pemuda itu masuk ke rumah untuk memperkosanya. Mereka akan mempercayai perkataan wanita itu karena kedudukan si wanita. Terlebih lagi, pemuda itu pun sudah terlanjur memasuki rumahnya. Perempuan itu mengancam orang-orang akan marah dan menggantungkannya hidup-hidup. Pemuda itu pun mencari jalan keluar. Dia tak mau maksiat, tetapi tak mau juga difitnah sebagai pemerkosa. Sejenak, pemuda mendapatkan ide yang nekat. Dia memutuskan untuk menjalankan rencana darurat itu demi menyelamatkan ketakwaannya. Dia pun meminta izin kepada wanita itu untuk pergi ke kamar mandi. Dia beralasan ingin bersih-bersih terlebih dahulu sebelum menuruti keinginan wanita tersebut. Mendengar pemuda itu takluk, wanita itu sangat gembira. Dia segera mempersilakan pemuda ke kamar mandi. Di kamar mandi itu, pemuda tersebut bergetar karena takut akan berbuat maksiat. Sambil menyusun kembali rencana, dia memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu pasti, di antara golongan yang akan mendapatkan perlindungan pada hari tidak ada perlindungan lagi di hari berhenti adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan. Lalu ia berkata, "Sungguh aku takut pada Allah." Setelah itu, pemuda itu menjalankan rencananya. Dia buang air besar dan melumuri tubuhnya dengan kotoran. Dia memenuhi rambut, muka, dada, hingga tangan dengan kotoran. Dia sendiri sempat mual dan muntah. Sambil menangis, dia berkata, "Ya Allah ya Robi, karena rasa takutku padamulah aku melakukan ini. Maka gantikanlah untukku yang lebih baik." Dia pun keluar dari kamar mandi. Begitu perempuan itu melihatnya, dia terkejut. Bukan main. Dia merasa jijik dan berteriak. Dia mengusir pemuda itu dan mengatainya gila. Si pemuda pun berjalan keluar sambil berlaga seperti orang gila. Begitu sampai di luar, ia segera mencari tempat yang aman. Dia takut masyarakat menggunjingnya dan barang dagangannya tidak laku. Ia pun merasa lega ketika sampai di rumahnya. Ia langsung melepas pakaian dan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Saat keluar dari kamar mandi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bau harum yang luar biasa menarik dari seluruh pori-pori tubuhnya. Bau itu tercium dari jarak beberapa meter. Akhirnya, dia dikenal dengan sebutan Al-Miski, atau orang yang seharum kesturi. Subhanallah. Itulah ganjaran bagi seseorang yang bisa mengendalikan nafsunya.
yang tak melakukan perbuatan keji yang hanya berupa kenikmatan sesaat. Dari kisah ini, bisa diambil pelajaran kalau bujuk rayu seorang wanita sungguh sangat dahsyat, bahkan mengalahkan hasutan setan sekalipun. Mungkin seandainya kita yang berada dalam kisah ini, akan terbalik ceritanya. Dan semoga saja kita dijauhkan dari bujuk rayu wanita yang sangat dahsyat itu. Semoga kita bisa meniru perbuatan pemuda tersebut. Terlebih dalam era modern ini, kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana. Semoga kita bisa dijauhkan dari perbuatan dosa yang bisa mencelakakan diri kita sendiri. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah. Dan jangan lupa sholat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.